Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, dengan rahmat, ridha, taufik dan hidayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat berhadir di majelis ta'lim ini, di majelis rutin kita ini, dengan tujuan mudah-mudahan kita dan majelis ta'lim kita ini selalu diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan majelis ta'lim kita ini dan kita yang hadir di majelis ta'lim ini dinazrah, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dipandang oleh para aulia Allah. Amin, Allahumma amin. Para jamaah majelis ta'lim, jamaah salat maghrib yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini alhamdulillah majelis ta'lim kita akan diisi, akan disampaikan oleh Fadilatul Habib Sayyid Ibnul Arabi Al-Aidarus dari Martapura. Kepada beliau, wa alaihi fayatafaddal mashkura. Udhkurus salata ala nabi Muhammad sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah malam ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, dan ini menjadi salah satu nikmat yang besar bagi kita semua. Insyaallah dengan berkumpulnya kita di sini, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua di sini yang duduk di dalam masjid ini, di tempat yang mulia ini, Allah langsung yang memilih kita. Jadi alhamdulillah kita semua dipilih Allah untuk duduk di majelis ini. Yang ulun hormati tokoh masyarakat desa Sebamban Lama dan para ustadz, ada Ustadz Sufi, ada Ustadz Ijul, ada Ustadz Sufi dan Ustadz yang lainnya. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan para ustadz di sini dipanjangkan oleh Allah umur mereka dan diluaskan rezeki mereka yang halal. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya telah kami wasiatkan kepada orang yang diberi kitab sebelum kamu, artinya umat terdahulu,
serta kepada kamu, artinya kita. Hendaklah sekalian kamu bertakwa kepada Allah. Surah An-Nisa. Artinya yang disuruh takwa kepada Allah ini bukan hanya kita umatnya Nabi Muhammad, bahkan jauh umat-umat Nabi terdahulu apa? Sudah disuruh bertakwa kepada Allah. Jadi apa itu bertakwa? Ulun ambil dari kitab Nasaihud Diniyah. At-taqwa ibaratun an imtisali awamirallahu ta'ala wajtinabu nawahi zahiran wa batinan ma istisyarat ta'zim lillah wal haibah wal khasya wal rahbah minallah. Kata ulama apa? Takwa itu satu kandungan yang mana takwa ini menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, baik itu larang zahir dan batin. Bersama itu kita menghadirkan rasa ta'zim kepada Allah ketika kita mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambil kita menjauhi larangannya, kita sambil menghadirkan di hati kita membesarkan Allah. Oh ingat, oh ini Allah Ta'ala benci ini, oh Allah Ta'ala ada ketujuh ini, oh Nabi Muhammad marah dengan ini. Sambil kita menghadirkan. Salah satunya di dalam takwa itu apa? Yang jelas melakukan perintah yang diperintahkan Allah. Salah satunya apa? Sholat 5 waktu. Itu yang harus dilakukan, wajib dilakukan. Di dalam sholat ini terdapat rahasia yang besar. Kenapa? Semua kehidupan kita, semua ketenangan hati kita, semua kebahagiaan kita tergantung dengan sholat kita. Jadi semua apa? Tergantung dari sholat kita. Misal ada orang yang tidak sembahyang, atau orang yang tidak berani tidak sembahyang fardu 5 waktu. Nah, ini sudah berani apa? Melanggar Allah. Dan orang-orang yang berani melanggar perintah-perintah Allah ini secara kada langsung dia itu sudah mendustakan ayat-ayatnya Allah. Jadi banyak dosanya. Sudah kada mengerjakan sembahyang 5 waktu. Dan di sisi lain apa? Dia bisa dikatakan orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah. Kenapa? Karena kada mengerjakan. Seandainya dia membenarkan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, niscaya dia mengerjakan. Kata Nabi Muhammad di dalam hadis apa? As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama, tihang agama, betonnya agama, cakarnya agama. Famat qomaha, maka siapa mendirikannya? Aqamaddin, maka dia mendirikan, artinya memperkuat agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, maka kalau dia meninggalkan, maka sesungguhnya dia menghancur agamanya sendiri. Kita lihat sekarang agama kita yang terjadi dengan kita, agama Islam, banyak sesuatu yang terjadi. Ada pembatasan-pembatasan. Ulama-ulama kita, habaib-habaib kita, semuanya apa? Semuanya sedang diuji. Kenapa? Karena kita orang Islamnya sendiri sudah berani melanggar. Salah satunya apa? Sholat 5 waktu tadi. Bahkan wah ini sekarang ini banyak daripada apa? Daripada ada golongan-golongan, kelompok-kelompok yang mana kelompok ini sudah berani sembahyangnya tamat, kada sembahyang lagi. Bahkan ada yang beranggapan aku masih rigat, aku masih kotor. Kalau kita bicara kotor, manusia kayak kita ini pasti kotor setiap hari, pasti kotor.
Diceritakan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Pernah suatu hari, jadi yang berkisah ini siapa? Yang bercerita ini adalah Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Nabi Muhammad bercerita. Kata Nabi Muhammad apa? Apabila kamu melihat ada seseorang di rumahnya, lalu dia mandi 5 kali dalam sehari. Nah, sudah kamu lihat dia mandi 5 kali sehari. Nah, habis itu kamu lihat dia, apakah kamu masih lihat ada kotoran di badan? Lalu jawab sahabat apa? Tidak ada ya Rasulullah. Jadi Nabi apa? Seperti itu juga orang yang sembahyang 5 waktu. Insya Allah Allah akan menghapus dosa. Jadi kayak apa? Jadi bagaimana hidup kita hendak beruntung? Kalau kita sholat aja ada yang beralasan ulun kada bisa, ulun kada sekolah pondok. Kada apa-apa, banyak guru di sini. Nah, kanan kiri ulun, muka belakang guru ulun seberata. Datang kepada sidin, guru lajari ulun, nah itu. Jadi ada kehendak atau keinginan untuk belajar. Ini sudah kada sekolah pondok, penyembah yang kada, segala macam larangan Allah dikerjakan. Kayak pahandak baik, duduknya dengan orang-orang yang salah. Jadi mulai ini kita lawan keluarga kita, orang-orang dekat kita aja, orang rumah kita. Itu kalau ada yang kada sholat, dipadahi, digawil. Oh kemana kan? Ini maghrib sudah, kada sembahyang. Oh kemana kan? Esok bulan puasa. Puasalah, puasa kah esok? Wah harus kayak itu. Jangan kita lihat akan biasa. Karena kalau kita melihat akan, akhirnya kita minimal melihat inya melanggar perintah Allah, maksud itu biasa. Jadi harus ada sedikit gairahnya kita ini. Ya sedikit cerewet lah, walaupun kita kalau memadahi orang itu akan kebaikan, pasti sudah kita urusi diri sendiri aja dulu. Kadusah gini ya, ikam aja dulu bujuri. Nah, kata Al-Habib Umar bin Habib apa? Orang-orang seperti ini itu di hatinya ada setannya, ada sombongnya. Kenapa? Di saat satu kebaikan datang kepadanya, satu nasihat baik datang, inya malah merasa apa? Merasa baik. Ikam urus diri ikam seorang. Nah, amun ada orang yang kayak ini, karena di hadapan pian, keluarga pian, sepupu pian, kena sahut ya mbahnya. Ayo aja, kena mandi seorang aja, pian kena mau meninggal. Tabuk sorangan aja. Kadosa minta tabukan bukan ulun di sini. Kadang-kadang orang yang bicara seperti ini dia sok tahu, dia sok tinggi, apalagi kalau masalah bicara hati. Sampai-sampai apa? Ada berkelompok-kelompok. Artinya apa? Maaf, kami di sini urusannya urusan akhirat aja. Kada dunia di sini. Berjauh aja biar sini. Sekali dilihati ada kebunnya di higanya. Sekali dilihati ada mesin duit di higa. Di ujung-ujung Bapak kisah pembujurnya, kisah bujur banar. Padahal kita di dunia ini apa? Kita hidup di dunia itu disuruh mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala untuk negeri akhirat. Itu yang bujurnya. Apalagi misalnya melihat acara-acara yang kayak seperti ini di masjid, ada ustadz misalnya, Ustadz Jul baca kitab fikih, makin di hawainya.
Ini orang hatinya sakit, melihat kebenaran selalu dianggap salah. Kita doakan mereka yang seperti ini dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya Nabi Muhammad, berkahnya Ahlul Bait Nabi Muhammad. Dan di dalam takwa tadi salah satunya apa? Salah satunya kita wajib menjaga keluarga kita, anak istri kita. Ini yang sudah berkeluarga itu wajib menjaga istrinya. Dari apa? Dari sesuatu yang membuat dia menghasilkan dosa. Contoh apa? Binian, ada lakinya soleh banget. Sekalinya apa bininya? Wah, keluar rambutnya habang, hijau, kuning. Pakai apa? Pakai yang rok pendek-pendek keluar. Nah, ini wajib suami menegur. Suami wajib menjaga istrinya. Oh, umumnya pakai kerudung. Tutup. Jangan dibuka. Walaupun apa? Walaupun selangkah bedadai baju gitu. Pakai kerudung, jangan sampai terlihat. Jar Nabi apa? Didiklah anak perempuanmu itu, jangan sampai dia keluar rumah rambutnya terlihat oleh seorang laki-laki. Nabi nyuruh kayak itu. Bagaimana Sayyidah Fatimah dididik Nabi Muhammad? Bahkan Sayyidah Fatimah itu sampai pernah bercerita apa? Takut kenapa? Takut kelak kalau beliau meninggal, ketika beliau dibawa ke makam, itu lekuk tubuh beliau kelihatan. Padahal apa? Saat kita pikirkan kalau orang sudah meninggal setelah kan ada lagi. Saking sidin bagus didikan dari Nabi Muhammad, diajarkan kepada anak istrimu rasa malu, ya Nabi. Rasa malu yang tebal. Jangan kada tausuban. Ini kada, misalnya anak biniannya bungas anak biniannya. Sekalinya Pak keluar rumah berjalan misalnya dijemput laki-laki yang bukan mahramnya pula. Habis diambili apa? Hati-hati naklah. Pas di jalan apa? Main TikTok dipasang ke sana kemari. Makin banyak, makin senang. Makin himung. Kenapa? Wah, banyak yang menonton aku. Padahal apa? Dosa berbanyak. Makin banyak pria yang melihat, makin banyak dosa itu. Tanpa disadari. Kenapa? Karena suami tidak mengajarkan. Ini kewajiban para orang tua, suami, saudara, dan yang lainnya. Maka ajarkan mulai ini supaya takut. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyurabna fala yuzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal karena mereka itu tidak diganggu. Jadi kalau seorang muslimah, seorang wanita berbajunya baju muslimah, itu insya Allah aman dari gangguan kejahatan. Tapi kalau bajunya mengundang mata-mata memandangnya, itu ada dapat kan? Pas sudah dapat apanya, lalu lapor ke polisi pelecehan. Ujung-ujungnya duitnya juga dicarinya. Padahal apa? Gara-gara seorang. Ini Nabi aja, Nabi aja disuruh untuk apa? Untuk menyuruh, suruhlah istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri orang-orang mukmin hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya. Artinya Pak, baju panjang. Jadi gasan binian kalau bajunya panjang behiritan gak ada apa-apa. Binian sunnah behiritan hukumnya.
Untuk wanita tuh sunnah diulurkan bajunya. Biar aja. Jadi kalau lakinya hendak nukarakan bini baju, tukarakan yang panjang behiritan. Dan ulun ada bejual mun hendakin nukar. Anak-anak pun gitu juga, sudah dari halus. Ajarkan kepada anak seperti apa? Ajarkan Nabi Muhammad, ajarkan tentang Nabi Muhammad, ajarkan tentang ahlul bait Nabi Muhammad, ajarkan tentang syariat dulu, ajarkan tentang Nabi Muhammad, ajarkan tentang ahlul bait Nabi Muhammad, kenalkan kepada Imam Hasan, Imam Husain. Itu siapa? Itu adalah orang yang wajib kalian cintai. Dan pendidikan anak ini apa? Pendidikan anak ini tanggung jawab orang tuanya. Kadang orang tua ini banyak yang berpikir, abahnya kemana kita nyekolahkan anak nih? Oh, kita kuliahkan aja ke Banjar. Kata papa, bagus saja. Sekalinya ada putingnya nyebut apa? Kadusa ka pondok abahnya kada kau begawi aja. Kada kawa nukar mobil, kada kawa bisi macam-macam. Wah, ini meremehkan pondokan ini. Kada tahu pondokan-pondokan yang ada nih sudah. Bisi Alfamart contohnya sidin higa kan benar. Alfamart Indomaret gabung kepada sini. Ada mobil putih banyak. Orang pondok. Jadi jangan takutan nyekolahkan anak ke pondok pesantren. Kalau kada kawa, kalau kada sanggup dilatih dulu. Ada aja SDIT apa Ustaz? SDIT ampun sidin nih kan. Sebamban satu masukkan ke sini, latihan di sini dulu. Karena kalau sudah masuk, sudahnya mulai gana sambil kita pandiri. Dari halus pandiri. Nak, ingatin naklah kenana. Lulus SD nakai, lulus SDIT harus memondok. Kada mau main, indah. Nak, ini perintah dari abah lo nama. Ikam berangkat sana. Jangan lagi kita nakoni, nak sekolah pondok lah. Nyata kada mau ya. Jelas kada mau sudah mungkin. Tapi kalau pian suruh itu baju berangkat sana. Ke masuk pondok ke sini. Latihannya mana? Bisa di sini-sini aja. Pondok di sini banyak. Di mana hendak? Daerah pantai sana. Hendak daerah Banjarbaru Martapura banyak. Kalau selajur hendak ke Kimol, ke Banjarbaru mondokakannya. Jadi semua apa? Tergantung terbiahnya kita orang tua. Kalau ada kesalahan, kalau ada si anak bikin kesalahan, itu gara-gara siapa yang disalahkan? Orang tuanya. Orang tuanya salah mendidik. Dulu anaknya waktu usia 4, 12, 13, 15, waktu sholat subuh ada dibangunin. Padahal hati yang pas tuh yang dari halus ke ini. Digarak sudah. Nak, bangun. Sembahyang subuh. Nak, bangun. Sembahyang zuhur. Ini ada ulun pernah mendengar dari orang tua apa Pandir? Kada apa-apa aja, kena menghadanginya bakal aja. Padahal ini sudah suruhan Nabi memperkenalkan syariatnya Nabi Muhammad itu Nabi yang menyuruh. Jadi inya tahu dan anak-anak itu kalau sebelum 10 tahun jangan dipukul. Nabi nyuruh ini. Anak-anak kita ini yang kecil ini jangan dipukul. Tapi kalau sudah 10 tahun ke atas, inya disuruh sembahyang fardu, sembahyang wajib. Tapi nya kada mau, itu silahkan dipukul. Bahkan diperintahkan oleh fikih, diperintahkan agama. Tapi memukulnya diingat juga. Memukulnya pukulan menagur. Bahwa anak ikam ini mun kada sembahyang dipukul, kayak apa rasanya? Sakit. Kadang orang tuanya belapih juga. Mambilakan galam sing panjangan. Kasihan anak. Berarti orang tuanya yang kada bahala. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi pulang? Bunyal Islam ala khamsin syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itauz zakah wa hajjal bait wa shaum Ramadan. Nah, ini suruhan Nabi semua. Habis itu apa pulang? Tentang sholat pulang nih.
Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shallu khamsakum wa zakku amwalakum wa sumu syahrakum wa hujju baiti rabbikum tadkhulul jannah rabbikum bighairi hisab." Jar Nabi, kamu sembahyang wajib 5 waktu, wa zakku dan kamu bayar zakat harta kamu, wa sumu syahrakum dan kamu puasa di bulannya, artinya apa? Bulan Ramadan puasa wajib. Wa hujju baiti rabbikum dan kamu berhaji berangkat ke Baitullah ke Makkah, tadkhulul jannah rabbikum bighairi hisab. Maka niscaya Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga. Memang kalau kita bicara agak tinggi sedikit bahasanya. Kita ini kelak masuk surga itu bukan karena ibadah kita. Masuk surga bukan karena sedekah kita. Masuk surga bukan karena kita membantu orang. Semuanya apa? Semuanya karena Allah. Dengan rahmatnya Allah kita akan masuk surga. Tapi jangan mendengar habis-habis bagi saya nih, oh kada bapak ada sembahyang ya. Ini rahmat Allah juga masuk akal. Jangan kayak itu pikirnya. Bisa juga ada orang bisa itu salah memahami. Jangan sampai salah kayak itu. Kita masuk surga itu memang dengan rahmatnya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ingkar dengan janjinya di kitab suci Al-Qur'an. Itu tidak akan diingkari oleh Allah. Nah, yang kayak tadi jar Nabi Muhammad apa? Shallu khamsakum jar Nabi. Kamu sholat 5 waktu. Kamu apa? Kamu bayar zakat harta kamu. Kamu puasa, maka kamu akan masuk surga aja Nabi Muhammad. Apa yang sudah disampaikan Allah, apa yang sudah disampaikan Nabi Muhammad itu insya Allah tidak akan ada ingkar dari karena keingkaran. Jadi ya Pak, tetap kita lakukan. Ayo yang dari Wahini yang hanya belajar sembahyang. Kada Bapak. Kalau kada bisa sembahyang, kada bisa beb sembahyang kada hafal bacaannya. Tulis atau cari di Google, print di wadah sidin. Di print, andak di dinding. Khusus sembahyang. Belum kada bisa beb mengaji baca Quran. Kada apa-apa, ada Haji Asfi melajari. Ada ustadz-ustadz yang lain untuk apa? Melajari kita. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah merasa bahwa ini adalah satu keterlambatan. Ini kadang ada orang yang merasa terlambat, tapi apa? Disekaliakan, dilajurakannya, biar aja sudah aja. Berarti amun biar aja sudah siap menerima lawan siksaan-siksaan yang akan menunggu. Allah Ta'ala ini maha pengasih lagi maha penyayang, luar biasa kasih sayang lawan kita. Tapi kalau Allah sudah marah, tunggu seperti di dalam sini. Ini adalah hadis-hadis ini diambil dari kitab Fathul Ilah Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi beliau menulis ini adalah akibatnya bagi orang yang berani melanggar sholat wajib 5 waktu. Di dalam kitab Fathul Ilah disebutkan, waqala Syekhul Islam Ibn Hajar fi Mukhtasarul Idah, di dalam kitab Mukhtasar Idah, al-hadar jar Zaidin apa? Waspada, takuti min taksiri fi shalah, daripada kurangnya dalam sembahyang. Nah, ini pada sidin kurang kita dalam sembahyang, bukan kada sembahyang sama sekali. Fa innaka, maka jika kamu jar sidin law hajjata alfa marrah, jikalau kamu berhaji sudah berapa? 1000 kali. Wadayatu salatan, dan kamu tinggalkan akan satu waktu sembahyang, au akharajtaha an waqtiha, atau kamu salat di luar waktunya, kunta khasiran, maka khasir rugi. Maka dia adalah orang-orang yang rugi. Pian bayangkan 1000 kali haji, 1000 kali bahaji,
Lebih baik kamu tinggalkan Jarsidin daripada apa? Daripada satu waktu sholat. Daripada jangan sampai sama sekali Ika meninggalkan waktu sembahyang, atau sembahyang apa? Di luar waktunya. Artinya apa? Mengodok. Ini bagi apa? Buan melanda wars. Subuh kada bangun. Akhirnya Pak mengodok jam 8, jam 9 ya Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni seberatan. Waqad ruwiya anna fi ba'dil ahadits anna tarika shalah, bahwasanya engkau meninggalkan sembahyang. Bagi misalnya ada orang yang meninggalkan sembahyang, yamutu zalilan, maka dia akan meninggal dalam keadaan hina. Nah, Jarsidin, apa? Kalau ada salah seorang kamu meninggalkan sholat 5 waktu, maka kamu nanti akan mati, maka ia nanti akan mati dalam keadaan apa? Zalilan, hina. Pian amun mati hina nih, bayangkan aja pian melihat di film gini. Di film apa mati yang hina nih? Misalnya meninggalnya Pak di dalam diskotik, naudzubillah. Habis itu mati yang hina apa? Matinya pulang mati rahatan berjudi ya, naudzubillah. Ini mati-mati yang hina. Mudahan kita terhindar dari kayak ini seberatan dan keluarga. Khoyan atsyana, madan apa? Dan meninggal dalam keadaan lapar dan haus. Kenapa jadi lapar dan haus? Jadi Imam Ghazali apa? Orang yang meninggal, orang yang mau sakaratul maut hendak meninggal itu seperti halnya orang yang sedang dehidrasi, orang yang haus, kehausan benar. Sudah meninggal standar kita aja, meninggalnya pasti ada rasa hausnya sudah. Ditambah apa? Karena mewani melanggar kada sembahyang 5 waktu, akhirnya ditambahkan apa? Rasa haus. Sudah matinya hina. Rasa lapar, rasa haus. Nah, pas saya kereda tenang-tenangnya. Walau sukiya bih marad dunya marawa. Dan jikalau disiram, artinya biar diminumi Jarsidin. Diminumi apa? Dengan lautnya dunia, maka tiadakan hilang rasa yang haus tadi. Pian bayangkan, pian haus Jarsidin apa? Walaupun disiram, diminumi dengan lautnya seluruh dunia kita, terbuat tuh samudra Atlantik, samudra Pasifik, jangannya lautnya di Takisong aja kada apa-apa, halus saja masih. Ini sebenarnya samudra, yaitu kada hilang hausnya, saking ngeri benar rasanya proses meninggalnya. Habis itu pulang setelah ia meninggal dalam keadaan hina, dalam keadaan lapar, haus, walaupun diminum, disiram dengan laut dunia kada hilang. Apa pulang? Wa anna qabrahu yudayyiqu alaihi, dan bahwasanya kuburnya orang tadi apa? Yudayyiqu alaihi, akan menyempit kelak. Jadi meninggal dalam keadaan hina sudah, rasa haus, hina. Itu pas dibuat dalam kubur apa? Akhirnya kuburnya menyempit. Hatta takhtalifa adla'uh, hatta takhtalifa adla'uh, sehingga hancurlah tulang belulangnya. Pian visualakan sumat kira-kira akun kah? Indah bang, ngeri. Di dalam kubur dihimpit sampai apa? Sampai hancur tulang belulang. Kadusa hancur tulang belulang kita berjalan gini tahan tak di muka situ, beurutnya sakit, masya Allah luar biasa. Apalagi ini hancur dihimpit, hancur digapit. Wa yuqadu alaihi nar. Nah, sudah dihimpit tadilah sakit, berapa kali sakit sudah nih? 1, 2, 3, 4, 5 kali sakitnya sudah. Wa yuqadu alaihi nar, dan di dalam kuburnya tadi apa? Akan dinyalakan api. Di dalam kuburnya apa? Dinyalakan api. Kadusa karena api itu bokor nih, nah harangnya pian japa umat kayak apa panasnya. Apalagi apa? Ini api dinyalakan, menyala api di kubur kita.
yataqallabu 'alal jamri lailan wa naharan. Dan dibakar ia orang yang pelanggar sembahyang tadi 'alal jamri lailan wa naharan, atas arang. Jadi ada kayak panggangan di atas jasad si orang yang meninggal tadi ini apa? Itu diandak arang kayak panggangan. Dan apa? Dibakar di situ. Lailan wa naharon, siang dan malam. Dihimpit hiasannya. Mungkin kita di kamar wallpaper, ini api sekelilingan. Begitu apa? Siang dan malam pula. Wa yusallitu alaihi fi qabri, dan dililit atas orang tadi apa? Fi qabrihi, pada kuburnya apa? Akan ular, dan akan dililit akan ular. Jadi apa? Ada ularnya pula. Allah bian, Allah murka, ngeri. Makanya jangan sampai kita dapat murkanya Allah. Mudah-mudahan kita jauh dari murka Allah. Amin ya rabbal alamin. Habis itu apa? Dililit oleh ular. Ismuhu Syuja'ul Aqra. Namanya Syuja'ul Aqra. Jadi ularnya ada ngarannya. Apa ngarannya? Syuja'ul Aqra. Kayak apa ciri-cirinya? Ainahu min nar. Matanya daripada api. Mata kita ini hirang-hirang. Mata ularnya apa? Daripada api. Wazbaruhu min hadid, dan kukunya, nah berkuku ini terserah Allah aja dah. Allah kayak apa kabulah ular berkuku terserah sidin bapak bertangan dah. Wa azbaruhu min hadid, dan kukunya itu apa? Daripada besi. Jadi ularnya ini matanya daripada api, kukunya apa? Daripada besi. Tulukul lizubrin masiratu yaum, panjang tiap-tiap kukunya tadi, tiap-tiap kuku artinya banyak kukunya ini. Tiap satu kuku tadi masiratu yaum, perjalanan satu hari, perjalanan 24 jam. Bayangkan biar kukunya daripada besi dengan panjangnya 24 jam perjalanan. Kira-kira pian kalau dari sini sampai ke Berau bawa mobil. Nah, hitung ya pian, bayangkan kukunya panjangnya saya itu. Yukallimul mayat, ia kan bercakap-cakap dengan si mayat. Apa? Bepandir-on mayat. Ana Syuja'ul Aqra. Nah, jadi kayaknya perkenalan juga. Nah, aku Syuja'ul Aqra. Tapi bang apa? Sudah linyak sudah. Ana Syuja'ul Aqra. Wa sautuhu mislu radil qasib. Suaranya seperti petir yang menyambar. Kita lawan kilat, buka sudah. Kita berjalan di situ, nah ada kilat sampai ke bawah, buka langsung tuh. Jangankan kita manusia, setan pun buka. Masa kita kada buka manusia? Amarani Allah Ta'ala an adrobaka ala tadi salati subuh. Nah, aku diperintahkan oleh Allah bahwa untuk memukul kamu karena kamu meninggalkan sembahyang subuh ila ba'di tulu'i syams, wa adribaka ala tadi salati zuhur ila al-asar, dan aku disuruh memukul engkau karena kamu meninggalkan sembahyang zuhur sampai waktu asar. Artinya apa? Waktu sing panjangan tapi kada digawi dia sembahyangnya. Artinya di itu tuh kita sudah diberi apa? Masih diberi kelonggaran. Wa adribaka ala tadi salatil asar ilal maghrib, wa adribaka ala tadi salatil maghrib ilal isya, wa adribaka ala tadi salatil isya ilal fajar. Artinya apa? Panjang banar waktu, banyak banar waktu apa? Tapi kada dikerjakan yang sembahyang tadi, kada terbuka hatinya. Wa kullama darabahu darbatan, dan manakala menghantam, memukul Syuja'ul Aqra tadi akan satu pukulan kepada orang yang berani meninggalkan sembahyang 5 waktu, gosofil ardina sab'ina dira'an, maka ia akan jatuh pada bumi berapa? 7 lapis bumi. Jadi modelnya kita di atas nih dihantam, gugur kita kada dari atas pucuk masjidnya ada, tapi apa? Langsung 7 lapis bumi kita sampai ke dasar.
Kita lawan bumi yang lapisan kedua aja kada tahu ya apa bentuknya. Ini apa? Gugurnya sampai ke bumi yang paling dasar. Bayangkan pian. Lalu datang malaikat. Apa? Mengeluarkan kita yang disiksa tadi. Habisnya apa? Dihantam pulang lawan ular tadi. Summa yadribuhu, kemudian memukul dia kan dia tadi, fala yabrahu tahtal arda mu'adziban ila yaumil qiyamah. Kemudian memukul, maka tiada akan selesai di bawah bumi kejadian yang seperti ini, mu'adzaban ila yaumil, azab sampai hari kiamat. Ajabnya pian sampai hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terlindung dari azab dalam kubur. Nah, jadi pian bayangkan, pian ceritakan kepada keluarga misalnya yang belum terbuka hatinya, ceritakan ini. Ceritakan apa? Supaya tahu bahwa orang yang berani melanggar perintah Allah ini ada balasannya. Kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban semuanya. Qala Allah Ta'ala inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwa pendengaran, penglihatan dan hatimu semua itu akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Habis itu apa aja Nabi? Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulur ra'iyati. Ketahuilah setiap dari kalian itu adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa-apa yang dia dipimpinnya. Jadi semua amal kita baik dan buruk, yang buruk maknanya apa? Nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi kita harus siap-siap. Jadi apa yang misalnya kita ingin mengerjakan satu hal yang ini membuat berdosa, jadi kita berpikir kenapa? Karena ini kelak dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Kada gratisan surga bang, kada gratisan juga. Al jannatu mahi balas. Surga tuh kada gratis. Surga tuh bayar. Tapi bayarnya pakai apa? Pakai ketakwaan kita. Kadangnya ada aja, bukan ada apa-apa juga, ada aja Nabi Muhammad kena bantu aja. Nabi ingin memilih juga, jar Nabi ini ke masjid kada pernah, ke majelis kada pernah duduk, bersedekah kada, puasa bulan Ramadan kada, biasa bisi duit banyak haji kada suah, apalagi umroh kada pernah. Bapak kumbat tuh ikam jar Nabi, ikam aja kada masih loh. Artinya kita memang dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Tapi ingat, Nabi memerintahkan kita, kalau kita kada mengerjakan, assalamualaikum ya Nabi, tanggung sorangan aja Ustaz. Nabi sudah menyampaikan. Bahkan banyak ulama, dari kalangan ulama ini macam-macam, ada kalangan ahlul bait Nabi Muhammad, dari kiai-kiai sudah banyak menyampaikan. Yaitu masih aja melanggar. Habis itu dijaga apa? Dari takwa, di dalam takwa tadi jaga makanan dari sesuatu apa yang haram. Jangan sampai kita makan makanan yang haram. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, lu lupa ngarang kitabnya, itu apa? Salah satu syaratnya hati kita ini bersih. Bersih untuk apa? Untuk bisa mengerjakan semua perintah Allah, segala ibadah itu apa? Syaratnya menjaga makanan. Wah, ini berjaga kita makanan nih. Maka kita nih bahayanya apa? Kepelepetan nih bahaya benar. Lagi perlu duit kah? Lagi apa kah? Waduh, habis duitnya nih Jar. Wah, ini harus diganti. Biar duit ujungannya ambul nih Jar. Ya kada dimakan juga aja. Padahal semua yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Siapa saja? Pesannya tambahi lagi.
Dan kita mudah-mudahan ulun berbicara kayak ini, mudah-mudahan ulun bisa melakukannya dan pian juga bisa mempraktekannya, karena ulun apa? Menyampaikan, supaya ulun mudah-mudahan ulun dengan ini ulun dapat berkahnya juga. Pian jadi ustadz nih kira pian nyaman kah? Sampaikan ABCD itu ini khilaf di dalam kitab Bidayatul Hidayah Maraqil Ubudiyah apa? Kalau seorang pendakwah itu tidak mengerjakan apa yang disampaikannya, maka siap-siap gunting api neraka menunggu. Jadi duduk di muka nih resikonya gana aja Ustaz Sufi itu. Dasar bujur gana resikonya. Tapi kata Bapak, ini Nabi Muhammad yang menyuruh, balighu anni walau ayat. Sampaikan pun walau satu ayat. Nah, ini ada kisah Imam Ghazali sedikit Ustaz. Imam Ghazali ini adalah ulama kita. Ulama yang luar biasa makomnya, levelnya tingkat tinggi. Bahkan kitab Sidin itu menjadi kitab yang paling top seantero raya. Ihya yang paling terkenal itu Ihya Ulumuddin. Sampai-sampai Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar itu ditarim sana, datunya buat Habib yang bermarga Al-Idrus nih. Itu saking gemarnya dengan kitab Ihya itu apa? Sampai Sidin hafal. Lalu ditanya, Habib, kenapa pian kadang mengarang kitab seperti Habib Abdullah Al-Haddad? Seperti yang lain kenapa kada? Jadi Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar dengan aku bergerak seperti ini mengikuti Imam Ghazali itu sudah cukup bagiku. Cukup di hati aku, jika makan bisa mendapatkan semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pernah kejadian di daerah Mekah Madinah sana itu ada 3 orang sayyid, tapi ulun lupa namanya. 3 orang sayyid ini apa? 3 orang sayyid ini berjanji sudah menghatamkan kitab Bidayatul Hidayah dengan gurunya, lalu ziarah ke makam Rasulullah dan berjanji satu sama lain, ayo kita pulang dari sini kita mengamalkan kitab ini, kita amalkan kitab ini. Ya, kita amalkan. Habis berjanji satu sama lain, bepadah lawan Nabi. Ya Rasulullah, ulun nak mengamalkan isinya Bidayatul Hidayah semua. Semua yang ulun amalkan. Berpisah? Ada yang boleh ke Amuntai di sini. Ada boleh ke Jaro sana. Ada boleh kemana lagi? Ulun ada mendengar Kampung Hanyar. Sungai Lengeng ada kampungnya. Daerah Lok Bainten sana. Ada yang beli ke Sungai Lengeng sana. Akhirnya setelah pulang masing-masing melaksanakan apa yang terdapat dalam kitab Bidayatul Hidayah tadi, diterapkan para habaib tadi di kehidupan sehari-hari, diterapkan. Akhirnya Pak, akhirnya 3 sayyid tadi bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Kalau kada khilaf ulun ingat babnya. Yang pertama ini babnya Al-Idrus, yang kedua ini Al-Kaf, yang ketiga ini bin Abu Bakar. Jadi Habib yang pertama, Habib Syiah nih, mau ingat arahnya. Habib Syiah bermimpi Nabi Muhammad. Apa mimpinya? Jadi ketemu Nabi Muhammad dan diwariskan satu buku kecil, Sapinah, buku saku. Oleh Nabi Muhammad, cucuku, ini ada Sapinah buat kamu. Kamu simpan. Nanti kalau kamu dakwah, kamu kan dakwahnya di negeri Mesir sana. Itu banyak ulama yang hebat-hebat. Kalau kamu ada satu masalah Anda dapat, kamu buka ini Sapinah. Dan semua jawabannya akan ada di dalam sini. Allahumma sholli Muhammad. Akhirnya Pak, bangunlah Habib yang ada tadi. Setelah bangun apa? Memang ada Sapinahnya. Dibari Nabi Muhammad. Langsung Sapinah. Pokoknya jar Nabi Muhammad, kalau ada satu masalah yang belum dapat dan ikam kada dapat sudah mencari kemana-mana, ikam buka Sapinah ini. Pas sidin dakwah si Habib yang aneh,
Kemana? Di Mesir ada permasalahan, ada dapat ulama semesiran mencari. Akhirnya apa? Membuka Sapinah buku halus tadi, dan di situ bertulisan jawabannya ini, jawabannya ini, jawabannya ini. Kenapa? Nabi Muhammad yang kasih jawaban. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Habib yang satunya apa lagi? Habib yang satunya dikasih tongkat. Karena apa? Habib yang satunya ini dakwah di daerah orang susah, ke Afrika. Jadi kalau kita dakwah, Ustaz ini, nah guru-guru nih kalau dakwah ke daerah susah harus banyak bawa duit. Dakwah karena kamu dakwah kamu negeri Afrika, cucuku kamu, anakku kamu ku kasih ini tongkat. Akhirnya apa? Dikasih tongkat. Kata Nabi apa? Tongkat ini kalau kamu membutuhkan duit, ongkos untuk kamu jalan dakwah ke sana, dan kamu habis uang, kamu pukulkan tongkat itu ke tanah. Siap. Akhirnya bangun dan tongkatnya ada. Setelah itu apa? Setelah itu beliau dakwah ke Afrika, lalu kehabisan biaya ongkos, akhirnya dipakailah tongkat yang dikasih Nabi datunya tadi. Apa? Dihantak tongkatnya ke tanah, dan apa? Yang di situ keluar kepingan emas. Kalau ini kada dipukul lagi, kada keluar ampe emasnya. Sudah. Lalu Habib yang ketiga. Habib yang ketiga ini dakwanya lebih banyak ke sosialan. Artinya membantu orang-orang yang kena musibah apa. Akhirnya si Habib yang ketiga ini apa? Dikasih piring sama Nabi Muhammad. Dikasih piring sama Nabi. Ini piring, kalau kamu membagikan makan makanan sama orang-orang, kamu pakai piring ini sebagai piring anunya, inti piringnya. Taruh semua makanan di sini dan makanannya insya Allah tidak akan habis. Dan pernah diceritakan di kisah itu apa? Yang makan orang itu hampir 1000. Dengan satu talam tuh kada habis-habis. Ini keistimewaannya apa? Al-Imam Ghazali dengan kitabnya Bidayatul Hidayah. Dan satu kisah lagi. Nah, tanggung dikit. Dan satu kisah lagi, ulun dengarnya kisah ini senang. Artinya kayak ini, keistimewaan dari Imam Ghazali. Pernah suatu hari salah seseorang ulama itu bermimpi melihat Al-Imam Ghazali itu satu tempat berdiri dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi satu majelis buat sidin. Lalu di satu majelis itu yang berkisah ini orang bermimpi ini. Lalu apa jalan bermimpi tadi? Melihat Nabi Musa berbicara. Aku pernah, Muhammad, aku pernah dengar hadis kamu bahwa kamu pernah bilang al ulama'u ummati kal anbiya bani Israel. Aku pernah dengar hadis kamu bahwa ulama-ulama umat kamu ini keistimewaannya seperti nabi-nabi Bani Israel. Akhirnya apa? Iya ya Rasulullah, memang pernah ulun bilang seperti itu. Jadi Nabi Musa, karena aku ini adalah salah satu nabi yang diutus ke Bani Israel ini, ke Bani Israel ini. Jadi aku bertanya, siapa orangnya yang kamu sebut kepintarannya, kecerdasannya seperti nabi-nabi Bani Israel? Jadi Nabi Muhammad apa? Menunjuk tuh. Siapa yang ditunjuk? Al-Imam Ghazali Muhammad bin siapa lagi? Terakhir bin Idris. Jadi ya Nabi Allah Musa kepada Imam Ghazali. Siapa nama kamu? Nabi Musa ini penasaran. Penasaran kenapa? Penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Bujurkah? Kepintaran, kehebatannya seperti aku. Nah, itu wajar lah. Tuhan sedikit. Siapa nama kamu? Mandiri Imam Ghazali.
Namaku adalah Muhammad bin Muhammad bin Idris. Sudah. Jar Nabi Musa. Aku kada perlu, aku kada ada urusan dengan nama bapak kamu, kakek kamu, datuk kamu, aku enggak ada urusan. Aku hanya urusannya sama kamu, cuman mau nama kamu siapa. Berdiamlah Imam Ghazali ini, diam. Setelah berdiam, sambil Al-Imam Ghazali ini apa? Memandang ke arah Nabi Muhammad dengan isyarat apa? Minta izin, hendak menjawab statementnya Nabi Musa. Dari kejauhan Nabi Muhammad memberi isyarat, silakan jawab. Jadi berpermisi Imam Ghazali ini. Nggih, permisi Nabi Allah Musa. Nah, ulun jadi menjawab seperti itu karena ulun memberitahukan kepada pian bahwa inilah kakek ulun, ini abah ulun. Jar Nabi Musa, tetap aku kada perlu itu. Berarti Imam Ghazali pian ini sama halnya Pak. Pernah pian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, apa yang di tangan kamu? Lalu Nabi Musa menjawab apa? Jar Nabi Musa, yang di tanganku adalah tongkat. Tongkat ini kupakai untuk aku jalan jauh. Tongkat ini kupakai untuk ku duduk, kupakai untuk bersandar, dan kupakai untuk menggembala binatang ternak. Seandainya pian waktu itu Nabi Musa saat ditanyakan oleh Allah, kadusah pian menjawab. Allah tuh betakunan pian apa? Cuman betakun itu apa di tangan pian? Ini cuma tongkat. Kenapa pian menjawab? Ini tongkat gasan menggembala. Ini kenapa tongkat? Gasan pian mengoni pian berjalan di gelapnya malam. Kenapa juga alasan pian? Ulun minta alasan pian. Lalu apa jar Nabi Musa? Ya sudah kalau kayak itu kita sama sudah. Ya sudah. Dah aku mengakui sudah. Aku akui Nabi Muhammad bahwa ulama ikam memang seperti nabinya Bani Israel. Siapa umatnya Nabi Muhammad? Alhamdulillah kita semua dijadikan umat Nabi Muhammad. Walaupun kita ini sebagai umat ini masih banyak melanggar. Bahkan kita ini masih banyak membuat Nabi Muhammad menangis. Nabi Muhammad selalu melihat apa yang kita kerjakan. Apalagi kita bikin salah. Kenapa jadi Nabi Muhammad tahu? Setiap hari Kamis, ada yang bilang setiap hari Kamis, ada yang bilang riwayat setiap hari Senin. Apa? Nabi Muhammad menerima catatan amal kita. Amal baik buruk kita Nabi Muhammad menerimanya. Sebelum dihantarkan kepada Allah, itu kepada Nabi Muhammad dulu. Jadi Nabi tahu semuanya. Malasnya Nabi Muhammad, kasihan Nabi Muhammad, sudah berjuang kuat-kuat gasan kita. Kita masih berani melakukan hal-hal yang nyata dilarang oleh agama. Mudah-mudahan kita duduk semua di sini dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita hadir sepenuhnya seperti hadirnya jasad kita di masjid ini. Dan mudah-mudahan hidup kita semuanya yang berkeluarga di sini maupun yang belum bahagia kelak dunia akhirat. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad dan diselamatkan Nabi Muhammad dan masuk surga bersama Nabi Muhammad. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allahumma maghfiratuka awsa'a min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa'a min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa'a min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Rabbana ighfir lana dhunubana. Ya Ghaffar ighfir dhunubana. Ya Sattar ustur uyubana bijahid Taha Rasul wal Hasanaini wal Batul wal Murtada Abil Fuhum wa hum Jibril Amin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf kalau ada salah kata. Syukran katsiran, jazakumullah khairan jazaa ya sayyidi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim.